Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai sejarah peradaban Islam dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah sampai dengan dinasti Abbasiyah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Islam adalah agama dan juga negara. Peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial sudah sepantasnya jika diletakkan dasar-dasar dari Islam. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada masyarakat Islam di Yastrib, yaitu yang pertama dengan mengubah nama Yastrib menjadi Madinah. Yang kedua, dengan membangun masjid. Masjid ini sebagai sarana dalam pusat kegiatan peribadatan dan juga sebagai sarana dalam mempersatukan kaum muslimin. Yang ketiga, membentuk kegiatan mu'akad atau persaudaraan dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang keempat adalah menjalin pertemanan dengan tokoh-tokoh dari non-muslim. Dan yang kelima adalah membentuk tentara yang berguna sebagai perlindungan dari serangan-serangan maupun gangguan-gangguan dari musuh. Khulafaur Rasyidin. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dari segi antropologi, para Khulafaur Rasyidin ini bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologisnya bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Khulafaur Rasyidin ini adalah masa yang sangat pantas ditiru seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan sebagainya. Mereka juga seseorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh bagi pemimpin saat ini. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha dalam pembukuan Al-Quran, yaitu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Baik, yang ketiga adalah sejarah peradaban dinasti Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini merupakan peletak dasar dari pembangunan peradaban Islam yang nantinya pada masa Bani Abbasiyah yang merupakan puncak dari peradaban Islam. Pada masa Bani Umayyah ini, ilmu nakliyah mulai berkembang. Perkembangan yang lebih menonjol adalah pada ilmu tafsir dan juga pada ilmu hadis. Perkembangan yang ini pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sangat menaruh perhatian yang besar kepada proses pengumpulan hadis. Khalifah Muawiyah memerintahkan supaya diterjemahkannya karya-karya dari bangsa Yunani ke dalam bahasa Arab, di mana pada masa ini umat muslim mulai mengetahui terhadap ilmu kedokteran, ilmu kalam, ilmu seni bangunan, dan lain sebagainya. Tingkat perkembangan ini pada masa Khalifah Abdul Malik adalah tingkat perkembangan dari ilmu akliyah. Dinasti Umayyah telah mampu membentuk peradaban yang kontemporer di masanya, baik itu dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, dan juga teknologi. Beberapa prestasi-prestasi dari khalifah di masa dinasti Umayyah adalah pada pemerintahan Muawiyah yang telah berhasil mendirikan dinas pos dan juga tempat-tempat dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan, lalu menertibkan angkatan bersenjata dan juga pencetakan mata uang oleh Khalifah Abdul Malik, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi lainnya.
peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada periode yang pertama. Khalifah pada periode pertama ini dikenal sebagai yang terkuat dan kemakmurannya pada saat itu mencapai level yang tinggi. Kejayaan dinasti ini terjadi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan juga putranya Al-Ma'mun. Aset yang dimiliki oleh Harun ar-Rasyid dan juga putranya Al-Ma'mun ini dialokasikan dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, serta budaya dan juga sastra. Selama masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ini menjadikan kota Baghdad sebagai kota yang tidak tertandingi pada abad pertengahan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid ini hidup juga seorang cendekiawan yang populer yang sering memberi nasihat kepada khalifah-khalifah dengan caranya yang khas, yakni Abu Nawas. Abu Nawas memberikan nasihat itu disertai dengan gaya humornya yang khas, yang dimana hal itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan Khalifah Harun ar-Rasyid. Selain Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban Abbasiyah ialah putranya, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun ini melakukan perluasan terhadap perpustakaan terbesar dan juga terlengkap kala itu, yaitu Baitul Hikmah yang didirikan oleh ayahnya. Baitul Hikmah ini dikonstruksikan menjadi lembaga pendidikan perguruan tinggi, perpustakaan, dan juga tempat penelitian. Lembaga pendidikan lainnya yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun ini ialah Majelis Al-Munazarah, yakni tempat untuk studi keagamaan. Institusi ini menjadi tanda kekuatan penuh kebangkitan timur, di mana Baghdad mulai menjadi pusat budaya sains dan juga puncak keemasan Islam. Selain itu, Khalifah ini juga menunjukkan ketertarikan yang sangat tinggi terhadap sains dan juga filsafat Yunani. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan penerjemahan karya-karya kuno berbahasa asing ke dalam bahasa Arab yang pada umumnya pada bidang sains dan juga filsafat. Output dari gerakan intelektual di era Abbasiyah ini membawa mereka kepada puncak kemajuan ilmiah. Terjemahan mendorong mereka untuk menguasai warisan intelektual dari 3 budaya, yakni Yunani, Persia, dan juga India, baik itu di dalam bidang agama maupun di bidang sains. Kemajuan dalam bidang agama di era Abbasiyah ini melahirkan ulama-ulama besar beserta karyanya, termasuk Ibnu Majah dan An-Nasai dengan karyanya Kutubus Sittah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, semangat penelitian sangat tinggi di kalangan masyarakat. Anak-anak, orang dewasa berlomba untuk meninggalkan negara mereka demi menimba ilmu di negara lain. Salah satu indikator perkembangan pendidikan pada saat itu adalah munculnya institusi pendidikan Islam secara luas. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan Allah selalu meridhai ilmu yang kita peroleh hari ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.